Karena ilmu apapun juga, telah diperbuat padanya istilah-istilah supaya mudah dipahami, seperti hadis, tafsir dan fikih. Kalau dibentangkan kepada para sahabat itu, kata-kata, lawan, pecah, susunan, pelampauan dan rusak letakan, sampai kepada semua persoalan yang dikemukakan dalam bab kias dari ilmu logika tentu tidak dipahami mereka. Maka membuat kata-kata, untuk memberi dalil kepada kata-kata tersebut dengan maksud yang benar, samalah halnya seperti membuat tempat-tempat air dalam bentuk yang baru untuk dipakai pada jalan yang diperbolehkan. Dan kalau yang ditakuti itu adalah maksudnya, maka dalam hal ini kami tidak bermaksud selain dari mengenal dalil atas baru alam dan keesaan Khalik yang Maha Pencipta dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang tersebut dalam agama. Maka dari manakah datangnya haram mengenal Allah Ta'ala dengan dalil? Dan kalau ditakuti itu yaitu perpecahan, fanatik golongan, permusuhan, persengketaan dan lainnya yang diakibatkan oleh ilmu kalam itu, maka memanglah itu diharamkan. Dan wajiblah menjaga diri daripadanya. Sebagaimana sombong, ujub, ria, ingin jadi kepala dan lainnya yang diakibatkan oleh ilmu hadis, tafsir dan fikih. Itu semuanya diharamkan dan wajib menjaga diri daripadanya. Tetapi tidaklah dilarang ilmunya, karena terbawa ke situ. Bagaimanakah menyebut alasan, mencari alasan dan membahas alasan itu dilarang. Dan Allah Ta'ala sendiri berfirman, katakanlah, Muhammad, berikanlah keteranganmu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 111. Dan berfirman Allah Ta'ala, supaya binasa orang yang binasa dengan keterangan yang jelas dan hidup orang yang hidup dengan keterangan yang jelas. Surat 8 Al-Anfal ayat 42. Dan berfirman Allah Ta'ala, katakanlah, Muhammad, adakah padamu kekuasaan tentang ini? Yakni, keterangan dan alasan. Berfirman Allah Ta'ala, katakanlah, Muhammad, Allah mempunyai keterangan yang tegas. Surat 6 Al-An'am ayat 149. Berfirman Allah Ta'ala, tiadakah engkau perhatikan orang yang membantah Ibrahim tentang Tuhannya? Surat 2 Al-Baqarah ayat 258. Sampai kepada firman-Nya, lalu orang kafir itu kehilangan akal. Surat 2 Al-Baqarah ayat 258. Karena ayat ini, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keterangan Nabi Ibrahim penentangan dan pukulannya kepada musuh sebagai pujian dari Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Berfirman Allah Ta'ala, dan itu adalah keterangan kami, yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Surat 6 Al-An'am ayat 83. Berfirman Allah Ta'ala, mereka berkata, Ya Nuh, sesungguhnya engkau telah berdebatan dengan kami, maka banyaklah engkau berdebatan dengan kami itu. Surat 11 Hud ayat 32. Dan berfirman Allah Ta'ala mengenai kisah Fir'aun, siapakah Tuhan pemimpin semesta alam itu? Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 23. Sampai kepada firman-Nya, berkata Musa, dapatlah kamu menerima kalau aku dapat menjelaskan sesuatu dengan terang. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 30. Kesimpulannya Al-Quran itu dari permulaannya sampai kepada penghabisannya adalah keterangan yang jelas menghadapi orang-orang kafir. Maka pegangan dalil bagi ahli-ahli ilmu kalam berkata-kata itu tentang keesaan ialah firman Allah Ta'ala, jikalau adalah di langit dan di bumi ini beberapa Tuhan selain dari Allah, maka rusaklah langit dan bumi itu. Surat 21 Al-Anbiya, ayat 22. Dan pegangan dalil tentang kenabian ialah firman Allah Ta'ala, jika adalah kamu di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat saja seperti Al-Quran itu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 23. Dan pegangan dalil tentang kebangkitan, firman Allah, katakanlah, Muhammad, akan dihidupkannya oleh yang menjadikannya pada pertama kali. Surat 36 Yasin ayat 79.
Dan begitulah seterusnya dari ayat-ayat suci dan dalil-dalil yang lain. Dan rasul-rasul itu selalu menghadapi dengan keterangan akan orang-orang yang menentang dan mengadakan perdebatan dengan mereka. Berfirman Allah Ta'ala, berdebatanlah, bertukar pikiranlah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Surat 16 An-Nahl ayat 125. Sahabat-sahabat juga selalu mengemukakan alasan-alasan menghadapi orang-orang yang ingkar itu dan melakukan perdebatan. Tetapi itu ketika diperlukan, dan pada masa mereka, keperluan untuk itu sedikit sekali. Dan orang pertama yang membuat tradisi mengajak orang-orang berbuat bid'ah kepada kebenaran dengan perdebatan, ialah Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali mengutus Ibnu Abbas menjumpai orang Khawarij, suatu golongan yang tidak mau mengikuti dan keluar dari ketaatan kepada pemerintah, hal itu terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan mengadakan pertukaran pikiran dengan mereka. Bertanya Ibnu Abbas kepada orang Khawarij itu, "Mengapakah kamu mencaci imammu?" Menjawab orang Khawarij itu, "Dia berperang dan dia tidak mengambil tawanan dan harta rampasan." Maka membalas Ibnu Abbas, "Cara yang demikian, kalau berperang dengan kafir. Apakah pendapatmu kalau Aisyah ditawan pada hari perang Jamal? Lalu ia sebagai tawanan, Aisyah itu termasuk dalam bahagian salah seorang dari kamu. Apakah kamu menganggap halal dia sebagaimana kamu menganggap halal dengan budak-budak wanitamu yang lain? Padahal dia ibumu menurut penegasan Al-Quran." Maka kaum Khawarij itu menjawab, "Tidak." Dengan perdebatan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, maka kembalilah mentaati Ali sebanyak 2000 orang dari kaum Khawarij. Diceritakan bahwa Al-Hasan berdebat dengan seorang Qadariyah, aliran yang meletakkan segala-galanya kepada takdir, sehingga manusia itu, ibarat bulu ayam, tergantung terbang kemana di bawah angin. Dengan perdebatan itu, orang Qadariyah tadi menarik diri dari paham Qadariyah. Ali bin Abi Thalib pernah berdebat dengan seorang Qadariyah. Abdullah bin Mas'ud pernah berdebat dengan Yazid bin Umairah mengenai keimanan. Berkata Abdullah, "Kalau engkau mengatakan aku mukmin, maka engkau mengatakan bahwa aku dalam sorga." Menjawab Yazid bin Umairah, "Hai sahabat Rasul, itu adalah suatu kesilapan daripadamu. Bukankah iman itu, yaitu percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, percaya kepada kebangkitan, kepada timbangan amal, mendirikan salat, berpuasa dan mengeluarkan zakat. Kita mempunyai banyak dosa. Kalau kita ketahui dosa itu diampunkan Tuhan, maka tahulah kita bahwa kita itu dari penduduk sorga. Dari itu, kita mengatakan bahwa kita orang mukmin dan tidak kita mengatakan bahwa kita dari penduduk sorga." Maka menjawab Ibnu Mas'ud, "Benar engkau. Sebenarnyalah ucapan tadi kesilapanku sendiri." Maka sewajarnyalah dikatakan, bahwa para sahabat itu mencempelungkan diri ke dalam perdebatan itu adalah sedikit saja, tidak banyak, pendek saja, tidak panjang dan ketika diperlukan. Tidak dengan jalan mengarang, mengajar dan membuatnya sebagai perbuatan mencari rezeki. Maka dapat ditegaskan bahwa sedikitnya para sahabat itu mencempelungkan diri ke dalam perdebatan, adalah karena kurang diperlukan. Sebab tak ada bid'ah yang timbul pada masa itu. Mengenai singkatnya perdebatan yang dilakukan mereka adalah tujuannya menginsafkan lawan, memberi pengertian, menyingkapkan kebenaran dan menghilangkan keraguan. Kalau lawan itu memanjangkan persoalan atau penantangan, maka sudah pasti perdebatan itu menjadi lama. Dan tidaklah para sahabat itu dapat menaksir dengan timbangan dan sukatan, berapa lama diperlukan perdebatan itu bila telah mencempelungkan diri ke dalamnya. Mengenai tidaknya para sahabat itu mengajar dan mengarang tentang perdebatan itu, maka begitu pulalah sikap mereka terhadap fikih, tafsir dan hadis. Maka jikalau boleh mengarang fikih dan membuat gambar-gambar yang ganjil yang hampir tidak pernah kejadian,
ada kalanya untuk disimpan pada waktu terjadinya walaupun jarang benar terjadi atau untuk pengasah otak. Maka kita juga menyusun cara perdebatan karena mungkin diperlukan nanti disebabkan berkobarnya hal-hal yang meragukan yang akal tidak sampai ke sana. Atau bangun orang-orang yang membuat bid'ah atau untuk mengasah otak atau untuk menyimpan keterangan, sehingga bila diperlukan dengan mudah dan dengan spontan, tidak merasa lemah, seperti orang yang menyediakan alat senjata sebelum perang untuk dipakai di hari perang. Inilah kemungkinan-kemungkinan yang dapat disebutkan untuk kedua golongan itu. Kalau Anda bertanya, manakah pilihan Tuan? Ketahuilah kiranya, bahwa yang benar dalam persoalan tersebut, ialah bahwa mencelanya secara mutlak dalam segala keadaan atau memujinya dalam segala keadaan, adalah salah. Tetapi hendaklah dengan penguraian. Pertama-tama ketahuilah, bahwa sesuatu itu kadang-kadang haram karena zatnya seperti arak dan bangkai. Maksudku dengan kataku karena zatnya ialah, bahwa sebab pengharamannya, adalah suatu sifat pada zatnya. Yaitu memabukkan pada arak dan karena mati pada bangkai. Mengenai ini apabila kita ditanyakan, maka dapatlah secara mutlak kita mengatakan haram. Dan tidak mempengaruhi akan penjawaban tersebut oleh bolehnya memakan bangkai ketika diperlukan benar. Dan bolehnya meneguk arak apabila tersumbat kerongkongan dengan suapan makanan dan tidak diperoleh selain dari arak untuk menghilangkan tersumbat itu. Dan ada pula, haramnya tidak karena zatnya seperti menjual atas penjualan sesama Islam dalam waktu azan berjual beli dan seperti memakan tanah. Maka itu diharamkan karena padanya mendatangkan melarat. Yang mendatangkan melarat itu, terbagi kepada, mendatangkan melarat oleh sedikitnya dan banyaknya. Maka dalam hal ini dapatlah secara mutlak dikatakan bahwa, benda itu haram, seperti racun, yang membunuh oleh sedikitnya dan banyaknya. Dan mendatangkan melarat oleh banyaknya saja, maka dalam hal ini secara mutlak dikatakan mubah diperbolehkan seperti madu. Sebab dengan banyaknya, mendatangkan melarat dengan panas. Dan seperti memakan tanah. Dan menyebutkan haram tanah dan arak serta halal madu itu, karena melihat kepada keadaan yang biasanya demikian. Kalau ada sesuatu benda, yang bertentangan padanya beberapa keadaan, maka yang lebih utama dan lebih terpelihara dari keraguan-raguan, hendaklah diuraikan secara terperinci. Marilah kita kembali membicarakan ilmu kalam berkata-kata, dengan mengatakan bahwa pada ilmu kalam berkata-kata itu ada manfaatnya, di samping ada melaratnya. Maka ilmu kalam itu dengan memandang kepada manfaatnya, pada waktu mengambil manfaatnya, adalah halal atau disunatkan atau diwajibkan, menurut keadaan yang berlaku. Dan dengan memandang kepada melaratnya pada waktu dan tempat memperoleh itu, adalah haram. Kemelaratannya yaitu mengobarkan diragukan, menggoyangkan keyakinan dan menghilangkan keyakinan dan keteguhan hati. Maka yang demikian itu, termasuk apa yang ada pada permulaan. Dan mengembalikannya dengan dalil, adalah diragukan. Hal itu berbeda menurut keadaan orangnya. Inilah melaratnya ilmu kalam berkata-kata itu, terhadap keyakinan yang benar. Di samping itu ada lagi kemelaratannya yang lain. Yaitu dapat meneguhkan keyakinan pembuat bid'ah untuk bid'ahnya. Dan dapat menetapkan keyakinan itu dalam dada mereka, dengan akan terbangun pengajak-pengajak mereka dan bersangatan kesungguhan hati mereka untuk menetap terus dalam keyakinan itu. Tetapi kemelaratan yang tersebut tadi itu, adalah dengan perantaraan fanatik yang berkobar dari perdebatan. Dari itu, Anda akan melihat pembuat bid'ah yang bodoh, mungkin hilang keyakinannya dalam waktu yang singkat dengan lemah lembut. Kecuali, apabila ia berada dalam suatu negeri yang menonjol di dalamnya perdebatan dan fanatik golongan. Maka dalam hal ini, kalaupun berkumpul orang yang terdahulu dan yang kemudian, tidak akan sanggup mencabut kebid'ahan yang diada-adakan dari dalam dadanya. Tetapi hawa nafsulah,
fanatik golongan, kemarahan lawan yang bersungguh-sungguh dan partai yang bertentangan yang akan menguasai hatinya dan mencegahnya dari memperoleh kebenaran. Sehingga kalaulah dikatakan kepadanya, inginkah kamu supaya dibukakan Allah tutup hatimu dan diperkenalkannya kepadamu dengan nyata, bahwa kebenaran itu ada di pihak musuhmu, maka bencilah dia yang demikian. Karena dia takut nanti menang lawannya. Inilah penyakit yang menular, yang berterbangan di dalam negeri dan pada semua hamba. Yaitu semacam kerusakan yang dihembuskan oleh orang-orang yang berdebat dengan fanatik. Inilah melaratnya ilmu kalam berkata-kata. Mengenai manfaatnya, maka kadang-kadang ada orang yang menyangka, bahwa kegunaan ilmu kalam berkata-kata itu ialah membuka hakikat makna kebenaran dan mengenalinya menurut keadaan yang sebenarnya. Wahai kiranya, tidak adalah dalam ilmu kalam berkata-kata itu yang dapat menyempurnakan tujuan yang mulia ini. Kerusakan dan kesesatanlah yang lebih banyak padanya, daripada keterbukaan dan pengenalan. Dan ini apabila Anda dengar dari seorang ahli hadis atau seorang yang terbanyak bunga dalam perkataannya, maka kadang-kadang terguris di hati Anda, bahwa manusia itu adalah musuh apa yang tidak diketahuinya. Maka aku mendengar ini dari orang yang berpengalaman tentang ilmu kalam. Kemudian ia benci, sesudah pengalaman yang sebenarnya dan sesudah masuk sampai ke tingkat yang terakhir ahli-ahli ilmu kalam. Dan ia melampaui yang demikian, sampai kepada mendalami ilmu-ilmu yang lain, yang bersesuaian dengan bahagian ilmu kalam. Dan ia yakin bahwa jalan ke hakikat makna ilmu mengenal Allah dari cara ini, adalah tertutup. Benar, ilmu kalam berkata-kata itu senantiasa membuka, memperkenal dan menjelaskan sebahagian persoalan. Tetapi sedikit sekali dapat dipahami, dalam persoalan-persoalan yang terang, sebelum lagi mendalami pelajaran ilmu kalam itu. Bahkan manfaatnya hanya satu saja, yaitu menjaga keyakinan yang telah kami terangkan dahulu terhadap orang awam dan memeliharanya dari gangguan-gangguan ahli bid'ah dengan bermacam-macam pertengkaran. Sesungguhnya orang awam itu lemah, dapat digertakkan oleh pertengkaran orang bid'ah walaupun itu merusak. Dan menentang yang merusak dengan yang merusak itu, akan mendorong kepada kerusakan. Manusia itu beribadah berpegang teguh dengan keyakinan ini yang telah kami terangkan dahulu. Karena telah datang agama membawanya, di mana di dalamnya perbaikan untuk agama dan dunia. Dan telah sepakat ulama salaf yang saleh. Dan para ulama itu, beribadah menjaganya pada orang awam dari gangguan-gangguan tukang bid'ah. Sebagaimana para sultan menjadi ibadah menjaga harta orang awam, dari serangan orang-orang jahat dalim dan perampokan. Apabila telah diketahui kemelaratan dan kemanfaatan ilmu kalam berkata-kata itu, maka seharusnyalah orang yang ahli dalam ilmu kalam itu, seperti dokter yang mahir dalam pemakaian obat yang berbahaya. Karena tidaklah akan diletakkannya selain pada tempatnya, yaitu pada waktu perlu dan seberapa perlu. Penguraiannya ialah, bahwa orang-orang awam yang bekerja di pertukangan dan di perusahaan, haruslah dibiarkan keselamatan keyakinannya yang diimaninya, bila mana telah dipelajarinya keyakinan yang benar yang telah kami sebutkan itu. Mengajarkan ilmu kalam berkata-kata kepada mereka adalah melarat rugi semata-mata. Sebab kadang-kadang menimbulkan keraguan-raguan di dalam hatinya dan membuat kegoncangan keyakinannya. Dan tidak mungkin nanti diperbaiki lagi. Mengenai orang awam yang berakidah berkeyakinan bid'ah, maka seharusnyalah diajak kepada kebenaran dengan lemah lembut, tidak dengan fanatik. Dengan kata-kata yang halus yang memuaskan hati, yang membekas ke dalam jiwa, yang mendekati dengan cara dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis, yang bercampur dengan seni pengajaran dan peringatan. Cara yang demikianlah yang lebih bermanfaat, dibandingkan dengan pertengkaran yang didasarkan kepada syarat orang-orang ilmu kalam. Karena orang awam apabila mendengar yang demikian,
lalu meyakini bahwa itu adalah semacam perbuatan dari perdebatan yang dipelajari oleh ahli ilmu kalam berkata-kata untuk menjerumuskan orang banyak kepada kepercayaannya. Bila orang awam itu tidak sanggup menjawabnya, lalu menaksir bahwa ahli-ahli berdebat dari golongannya juga akan sanggup menolaknya. Maka perdebatan yang seperti ini dan yang pertama itu haram hukumnya. Begitu pula orang yang keragu-raguan dalam keyakinan, karena wajiblah dihilangkan keragu-raguannya dengan lemah lembut, dengan pengajaran dan dalil-dalil yang dekat, yang dapat diterima, jauh dari mendalami ilmu kalam. Perdebatan yang habis-habisan, hanya berguna pada satu tempat saja, yaitu dalam hal orang awam itu berkeyakinan bid'ah dengan semacam perdebatan yang didengarnya. Maka hendaklah perdebatan itu ditentang dengan perdebatan pula yang serupa. Maka dia akan kembali kepada keyakinan yang benar. Yang demikian itu, adalah mengenai orang yang menampak baginya kerusakan kepada berperdebatan, yang merasa tak puas dengan pengajaran-pengajaran dan peringatan-peringatan yang sesuai bagi orang awam. Orang yang semacam ini sudah sampai kepada keadaan yang tidak menyembuhkannya kecuali dengan obat perdebatan. Maka bolehlah disuguhkan kepadanya. Adapun pada negeri-negeri yang sedikit sekali bid'ah dan tak ada di situ pertikaian mazhab aliran, maka mencukupilah dengan pelajaran keyakinan yang telah kami sebutkan dahulu. Dan tak usah dibentangkan dalil-dalil dan dijaga dari terjadinya keragu-raguan. Dan kalau timbul keragu-raguan itu, barulah dibentangkan dalil-dalil sekedar perlu saja. Kalau bid'ah itu sudah tersebar dan dikuatiri anak-anak akan tertipu, maka tiada mengapa diajarkan sekedar yang telah kami muatkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qudsiyah untuk menjadi bahan penolak pengaruh dari perdebatan tukang-tukang bid'ah itu, bila terjadi di kalangan mereka. Itulah batas yang ringkas, yang telah kami simpan di dalam kitab itu secara singkat. Kalau ada di antara mereka yang cerdik dan sadar ia kepada persoalan yang dihadapi karena cerdiknya atau keragu-raguannya sudah menggelora dalam dirinya, maka dalam hal ini, telah timbul sebab yang ditakuti dan telah lahir penyakit. Maka tiada mengapa pembahasan ilmu kalam berkata-kata itu meninggi lagi sampai kepada batas yang telah kami terangkan dalam kitab Al-Ihtisad fil I'tiqad keyakinan, yaitu kira-kira 50 lembar kertas. Isi kitab tersebut tiada keluar dari pandangan tentang akidah-akidah i'tiqad keyakinan, dan sebagainya dari pembahasan-pembahasan ahli ilmu kalam. Apabila buku tersebut memuaskan baginya, maka terpeliharalah dia dari kerusakan keyakinan. Dan jika tidak memuaskan maka itu menandakan bahwa penyakit itu sudah melumpuhkan, sudah merata dan menjalar. Maka dalam hal ini, tabibnya hendaklah berbelas kasihan sedapat mungkin dan menunggu takdir dari Allah Ta'ala, moga-moga dibukanya kebenaran sampai orang itu sadar. Atau orang itu terus-menerus di dalam ragu dan ragu, maka dalam hal ini terserah kepada takdir. Dan isi yang terkandung dalam kitab itu dan dalam karangan-karangan lain yang sejenis dengan itu, dapat diharapkan kegunaannya. Adapun yang di luar dari itu, ada dua bahagian. Pertama, pembahasan yang lain dari keyakinan, seperti pembahasan tentang pegangan hidup, tentang alam, tentang perasaan dan dari memperkatakan mengenai penglihatan. Adakah Allah itu mempunyai lawan, yang dinamakan larangan atau buta? Kalau ada lawannya, maka adalah satu saja, yaitu larangan dari semua yang tidak dilihat atau tetaplah bagi tiap-tiap yang mungkin dilihat, oleh larangan menurut bilangannya dan hal-hal lain yang salah menyesatkan. Kedua, tambahan penetapan dalil-dalil itu, pada bukan keyakinan dan tambahan soal dan jawab. Itu juga penyelidikan yang tidak menambahkan kecuali kesesatan dan kebodohan, terhadap orang-orang yang tiada merasa puas dengan sekedar itu. Sebab banyaklah perkataan, semakin bertambah diperpanjang dan diurai, semakin kabur. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa membahas persoalan perasaan dan pegangan hidup, ada faedahnya,
yaitu mengasah yang terguris di dalam hati. Yang terguris di dalam hati itu, khatir, adalah alat bagi agama, seperti pedang alat bagi perang. Maka tak apalah mengasahnya. Perkataan yang seperti itu samalah halnya seperti mengatakan, bermain catur itu mengasah khatir. Jadi termasuk agama juga. Pemikiran seperti ini adalah kurang akal. Sebab khatir ini terasah dia dengan ilmu-ilmu agama yang lain dan tidak ditakuti adanya kesulitan melarat. Dengan penjelasan yang tersebut di atas, tahulah Anda bahagian yang tercela dan yang terpuji dari ilmu kalam berkata-kata. Dan keadaan mana yang dicela dan yang dipuji dan orang mana yang dapat mengambil manfaat daripadanya dan orang yang tidak dapat mengambil manfaat. Kalau Anda mengatakan, manakala diakui perlunya ilmu kalam berkata-kata itu untuk menolak ahli bid'ah dan sekarang bid'ah itu sudah berkembang dan merata bahayanya dan sudah sangat diperlukan, maka tak dapat tidak menegakkan ilmu kalam termasuk fardu kifayah. Jika ada satu orang yang mengerjakannya maka selesai urusan itu, seperti bangun menegakkan penjagaan harta dan hak-hak yang lain, seperti memegang jabatan katli penguasa pejabat agama pemerintahan dan lain-lainnya. Dan apa yang tidak dikerjakan oleh ulama mengembangkan yang demikian, mengajarkan dan membahaskannya, maka tidak akan kekal. Dan kalau ditinggalkan keseluruhannya, maka ilmu kalam itu lenyaplah. Dan tidaklah mencukupi untuk menguraikan diragukan tukang bid'ah itu dengan semata-mata pembawaan diri saja tanpa dipelajari. Dari itu, maka seyogyanya mengajar dan membahas ilmu kalam itu termasuk dalam fardu kifayah juga, artinya jika ada satu orang saja yang mengerjakannya maka cukup. Lain halnya pada masa para sahabat dahulu. Ketika itu, keperluan untuk itu belum dirasakan. Ketahuilah bahwa sebenarnya haruslah ada pada tiap-tiap negeri, orang yang menegakkan ilmu kalam ini, berdiri bebas menolak syubhat diragukan dari ahli bid'ah yang berkembang dalam negeri itu. Hal itu dapat terus berjalan dengan pengajaran. Tetapi tidaklah betul mengajarkannya itu pada umumnya seperti mengajarkan fikih dan tafsir. Ilmu kalam itu adalah seperti obat dan ilmu fikih itu adalah seperti makanan. Melaratnya makanan tidak dikuatiri, tetapi melaratnya obat dikuatiri. Karena apa yang telah kami sebutkan dahulu dari bermacam-macam melaratnya. Maka orang yang berilmu, haruslah menentukan dengan mengajarkan ilmu ini kepada orang yang ada padanya 3 perkara. Haruslah orang itu mempelajari ilmu itu semata-mata dan mempunyai minat kepadanya. Orang yang bekerja dengan sesuatu pekerjaan, dapat menghalanginya dari meneruskan pelajaran ilmu kalam itu dan tak dapat menghilangkan keraguan-raguannya apabila timbul. Haruslah orang itu pandai, cerdik dan lancar berkata-kata. Orang yang dungu tidaklah dapat dimanfaatkan dengan pemahamannya. Dan orang yang lambat mengerti, tidaklah dapat dimanfaatkan. Maka ditakutkan pada orang itu dari melaratnya ilmu kalam dan tak dapat diharapkan kemanfaatan daripadanya. Bahwa ada pada tabiat orang itu, suka kepada perbaikan, beragama dan takwa. Dan tidaklah hawa nafsu mengerasi padanya. Bahwa orang fasik dengan perbuatan syubhat diragukan, yang paling kurang, akan tercabut dari agama. Maka yang demikian itu akan terlepas daripadanya dinding yang menghalangi dan terangkatlah yang ada antara Allah dan kelezatan duniawi. Lalu tak ada lagi perhatiannya untuk menghilangkan keraguan itu, malah direbutnya supaya terlepas Allah dari beban sebagai seorang mukallaf orang dewasa yang berakal. Maka apa yang dirusakkan oleh pelajar yang seperti ini, adalah lebih banyak dari apa yang diperbaikinya. Apabila telah dipahami segala pembahagian tersebut, maka jelaslah bahwa keterangan yang terpuji mengenai ilmu kalam itu, adalah sejenis keterangan-keterangan Al-Quran, dari kata-kata yang lemah lembut, yang membekas dalam hati dan yang memberi kepuasan bagi jiwa, tanpa mendalami tentang pembahagian dan perincian-perincian, yang tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang.
Dan apabila telah dipahaminya, lalu dipercayainya bahwa itu adalah suatu pemalsuan dan usaha yang dipelajari oleh orang yang mempunyainya guna menanamkan keraguan-raguan. Apabila dijumpainya seperti itu dalam sesuatu persoalan, maka akan ditentangnya. Dan kiranya telah diketahui bahwa Asy-Syafi'i dan umumnya ulama salaf, melarang berkecimpung di dalam ilmu kalam. Dan menjuruskan perhatian kepadanya semata-mata, karena menimbulkan melarat yang telah kami peringatkan itu. Dan apa yang diterima dari Ibnu Abbas tentang perdebatannya dengan kaum Khawarij dan apa yang diterima dari Ali tentang perdebatannya mengenai takdir dan lainnya, adakah kata-kata yang jelas lagi terang dan termasuk ke dalam bahagian yang diperlukan. Dari itu terpuji dalam segala hal. Memang, kadang-kadang berbeda waktu, antara banyak dan sedikitnya keperluan itu. Dari itu, tidak jauh dari kebenaran bahwa hukumnya pun berbeda. Inilah hukumnya keyakinan yang telah menjadi ibadah orang banyak dan hukumnya jalan mempertahankan dan memeliharakannya. Adapun menghilangkan keraguan, membukakan hakikat makna kebenaran, mengetahui segala sesuatu menurut yang sebenarnya dan mendalami segala rahasia yang diterjemahkan oleh yang nyata dari kata-kata keyakinan itu, maka kuncinya ialah melawan segala hawa nafsu, menghadap secara keseluruhan kepada Allah Ta'ala dan selalu menggunakan pikiran yang bersih dari segala campuran perdebatan. Itulah rahmat Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, yang melimpah kepada orang yang datang menciumi keharumannya sekedar rezeki, menurut kedatangan, tempat dan kesucian hati. Dan itulah laut yang tak diketahui dalamnya dan tak terjangkau pantainya. Masalah. Kalau Anda katakan, bahwa perkataan tersebut menunjukkan kepada segala pengetahuan itu mempunyai dahir, yang nyata, dan batin, rahasia. Sebahagiannya jelas, yang terang terus pertama kalinya. Dan sebahagiannya tersembunyi, yang akan terang dengan bersungguh-sungguh, melatih diri, mencari benar-benar, berpikiran bersih dan dengan hati yang kosong dari segala urusan duniawi selain dari yang dicari itu. Itulah sebenarnya hampir menyalahi syariat agama. Karena bagi agama itu tak ada yang tersembunyi dan yang nyata. Tetapi yang tersembunyi dan yang nyata itu, adalah satu dalam agama. Ketahuilah, bahwa pembahagian ilmu-ilmu ini kepada yang tersembunyi dan yang nyata, tidaklah dimungkiri oleh orang yang bermata hati. Yang memungkirinya ialah orang-orang yang berpaham singkat, yang memperoleh sedikit pengetahuan pada masa kecilnya dan terus membeku. Tak ada bagi mereka kemajuan ke arah yang lebih tinggi, kedudukan, alim ulama dan wali-wali. Dan itu jelas dari dalil-dalil agama. Bersabda Nabi, bahwa Al-Quran itu mempunyai dahir dan batin, batas dan pangkal. Berkata Ali seraya menunjuk ke dadanya, sesungguhnya di sini banyak ilmu pengetahuan, kalau adalah kiranya orang-orang yang membawanya. Bersabda Nabi, kami para nabi, disuruh berbicara dengan manusia menurut akal pikiran mereka. Bersabda Nabi, tiada berbicara seseorang dengan orang banyak tentang sesuatu pembicaraan yang tidak sampai akal pikiran mereka kepadanya, melainkan pembicaraan itu menjadi fitnah yang merusakkan kepada orang banyak itu. Berfirman Allah Ta'ala, demikianlah contoh-contoh itu kami jadikan bagi manusia dan tidak ada yang memahaminya selain dari orang-orang yang berilmu. Surat 29 Al-Ankabut ayat 43. Bersabda Nabi, sesungguhnya di antara ilmu itu seolah-olah dalam keadaan yang tersembunyi, yang tidak mengetahuinya selain orang-orang yang mengetahui dengan Allah Ta'ala. Hadis ini panjang sebagaimana telah kami bentangkan dalam kitab ilmu dahulu. Bersabda Nabi, kalau tahulah kamu apa yang saya ketahui, niscaya kamu tertawa sedikit dan menangis banyak. Wahai kiranya, jika bukanlah itu suatu rahasia yang dilarang menyiarkannya, karena kesingkatan paham untuk mengetahuinya atau disebabkan oleh yang lain, maka mengapakah Nabi tidak menyebutkan kepada mereka itu, para sahabat?
Padahal tidak diragukan bahwa mereka akan membenarkannya jikalau Nabi menyebutkannya kepada mereka. Berkata Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Surat 65 At-Talaq ayat 12. Kalau aku terangkan tafsirnya, kata Ibnu Abbas selanjutnya, niscaya kamu akan memukul aku sampai mati, merajamkan aku. Dan pada lain riwayat, tentu kamu akan mengatakan bahwa dia itu kafir. Berkata Abu Hurairah, aku menghafal dari Rasulullah 2 bahagian ilmu. Yang satu aku perkembangkan dan yang satu lagi, jikalau aku perkembangkan, maka putuslah leher ini. Bersabda Nabi, tidaklah Abu Bakar melebihi dari kamu, disebabkan banyak berpuasa dan bersalat. Tetapi adalah disebabkan oleh suatu rahasia yang mulia di dalam dadanya. Direlakan Allah kiranya Abu Bakar. Dan tak ragu lagi bahwa rahasia itu adalah bersangkutan dengan keyakinan agama. Tidak keluar dari keyakinan itu. Dan apa yang ada dari keyakinan agama, tidaklah tersembunyi yang luarnya, dahiriyahnya, kepada yang lain dari Abu Bakar dari para sahabat. Berkata Sa'al at-Tusturi, orang yang berilmu itu mempunyai 3 ilmu, ilmu dahir yang diberikannya kepada ahli dahir, ilmu batin, yang tak sanggup dilahirkannya kecuali kepada ahlinya dan ilmu antara dia dan Allah Ta'ala, yang tidak dilahirkannya kepada seorang jua pun. Berkata setengah, arifin, menyiarkan rahasia ketuhanan rububiyah itu kufur. Berkata setengah, arifin yang lain, rububiyah itu mempunyai rahasia. Kalau dilahirkan, maka batallah nubuwah kenabian. Nubuwah itu mempunyai rahasia, kalau disingkapkan maka batallah ilmu. Dan ulama Allah itu dengan Allah mempunyai rahasia, kalaulah mereka melahirkannya, maka batallah hukum. Yang mengatakan ini, jika tidaklah maksudnya dengan demikian, akan batalnya kenabian di pihak orang-orang yang lemah karena kesingkatan pemahaman mereka, maka apa yang disebutkannya itu tidaklah benar. Tetapi yang benar, tak adalah padanya pertentangan. Dan bahwa orang yang sempurna, ialah orang yang tidak dipadamkan oleh cahaya ilmu mengenal Allah akan cahaya menjaga dirinya. Dan memiliki penjagaan diri itu, ialah nubuwah kenabian. Masalah. Jikalau Anda mengatakan, bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis ini berlaku padanya penafsiran-penafsiran. Dari itu terangkanlah kepada kami, bagaimanakah perbedaan dahir, luar dan batin, dalam. Bahwa jikalau bertentangan batin dengan dahir, maka merusakkan agama. Ini adalah perkataan dari orang yang mengatakan, bahwa hakikat makna yang menyalahi agama itu kufur. Karena agama adalah ibarat dari dahir dan hakikat makna tujuan adalah ibarat dari batin. Apabila tak ada pertentangan dan perselisihan antara satu dengan lainnya, maka itulah yang dicari. Sehingga dengan itu hilanglah pembahagian tersebut. Dan tak adalah bagi agama rahasia yang tidak disiarkan. Tetapi adalah yang tersembunyi dan yang jelas itu satu. Maka ketahuilah bahwa masalah ini mencetuskan persoalan besar, mendorong kepada ilmu mukasyafah, diminta untuk mengetahuinya saja, dan keluar dari tujuan ilmu muamalah, yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan, yang menjadi maksud dari kitab ini. Sesungguhnya keyakinan yang kami sebutkan itu adalah dari amal perbuatan hati, dan telah kita berbakti dengan mengajarinya, dengan penerimaan dan pembenaran dengan seluruh jiwa raga kita. Tidak untuk sampai kepada terbukanya bagi kita hakikat maknanya. Karena yang demikian itu tidaklah diberatkan kepada seluruh umat. Kalau bukanlah itu sebahagian dari amal perbuatan, maka tidaklah kami membentangkannya di dalam kitab ini. Dan kalau bukanlah itu amalan dahir, luar bagi hati, tidak amalan batinnya,
maka tidaklah kami membentangkannya dalam bahagian pertama dari kitab ini. Sesungguhnya kasyaf hakiki terbuka yang sebenarnya adalah